Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MA. Juga yang terhormat Koordinator Tadabbur Quran Ibunda Hajah Tati Muzaini. Juga yang tercinta seluruh jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin pagi edisi Ramadan yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.30. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga Allah berikan kita kesempatan. Semoga Nabi kita memberikan syafaat kelak yaumil hisab nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kembali akan mendengar tafsir surah Al-A'raf. Hari ini kita masuk kepada ayat 105 sampai dengan ayat 120 insya Allah. Untuk keberkahan pertemuan kita, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, susunan acara kita adalah yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan tilawah dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan, lalu tafsir dari surat ayat yang telah dibacakan, terakhir kita tutup dengan doa. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan tilawah ayat-ayat yang akan ditafsirkan hari ini, surat Al-A'raf ayat 105 sampai dengan 120 yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Hikmah Arafi. Kepada yang tercinta Andinda Hikmah Arafi, dipersilahkan. Tafadhol. Baik, Bunda Kindan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ala qad ji'tukum bibayyinatin qablikum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in minas shadiqin.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن نحن الغالبون قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustazah Hikmah Arafi yang telah membacakan surat Al-A'raf ayat 105 sampai 124. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Semoga baik yang membacanya dan kita juga yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya mari kita dengarkan tafsir dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol masykuran Ustadz. Terima kasih Bunda Kinan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi wa ghufranihi tufaru dzunub wasayyi'at. Wa bi kamalihi wa jamalihi tunalu raghaibu wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzalal mu'jizat
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل إليه الآيات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا ya dzal jalali wal ikram. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmatul sihah, nikmatul ilm, nikmatul iman wal Islam, dan nikmat bahwa Allah masih hadirkan taufik kepada kita. Taufik itulah yang menjadikan kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taufik itulah yang memampukan seseorang untuk bisa terus taqarrub ila Allah. Tidak cukup kita mendapatkan hidayatul Islam, tapi sesungguhnya kita, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, membutuhkan hidayatul taufik. Karena sesungguhnya taufik itulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan dan kerelaan kepada setiap muslim untuk meraih ridho Allah dengan melaksanakan amalan yang diperintahkannya dan menjauhkan yang dilarangnya. Kita berpuasa, alhamdulillah di tahun ini sudah sepekan lewat kita berpuasa. Sesungguhnya puasa dan ibadah-ibadah pada umumnya, Bapak Ibu yang muliakan, berat dilakukan, dilaksanakan. Bukankah tidak makan, tidak minum dari pagi, bahkan menahan diri dari apa saja yang membatalkan. Bukan hanya membatalkan secara fisik, tetapi yang bisa membatalkan amalan, pahala, yakni bergunjing, berdusta, dan sebagainya. Insya Allah kita mampu. Dan kemampuan kerelaan kita untuk melakukan itu, kemampuan untuk melakukan itu semuanya, tidak lain dan tidak bukan, itulah tadi yang dimaksud adalah taufik. Taufiqur Rahman atau taufiqillah, itu kesertaan Allah yang memberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan hal-hal yang sesungguhnya tadi berat tadi. Bukankah puasa itu berat? Ya, tetapi menjadi ringan bagi orang-orang yang telah dihadirkan taufik pada hatinya, pada dirinya. Bukankah bangun malam, sholat malam itu berat? Betul, dia adalah berat. Tetapi tidak demikian kepada orang-orang yang telah dihadirkan oleh Allah taufiknya. Maka semua yang wujudnya, kelihatan dan tampaknya itu berat, tidak berat bagi dirinya. Karena yang hadir dalam hatinya senantiasa rasa cinta, ingin mengabdi, ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan rela, dengan senang, dengan bahagia. Itulah mengapa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, setiap hari kita terus meminta hidayah yang kita sebut tadi taufik. Bukankah setiap baca Al-Fatihah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Terus bahkan 17 rakaat kita membaca Fatihah, belum rakaat-rakaat sunnah. Jadi Allah terus menghadirkan kepada kita, memberitakan kita agar selalu berdoa, kontak dengan Allah, minta petunjuk Allah. Hidayah di atas hidayah, itulah namanya taufik. Bapak Ibu muliakan. Dan kalau kita bicara beratnya dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berat di antara hamba-hambanya adalah para nabi dalam melaksanakan dakwahnya. Para nabi adalah orang-orang yang diberikan cobaan yang sangat berat dibandingkan dengan umatnya. Nah, apa yang dilakukan para nabi yang kita ceritakan dari kemarin? Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Lut alaihissalam, Nabiullah Hud, Saleh, dan Syuaib terakhir, dan hari ini kita bicara Nabiullah Musa alaihissalam. Maka semuanya sesungguhnya apa yang ditimpakan kepada mereka, cobaan dalam berdakwah sangatlah berat. Jadi ujian, cobaan, derita yang dialami oleh kita jauh lebih ringan dibanding yang dialami, diterima oleh para nabi salawatullahi alaihim.
Bapak Ibu yang hari ini kita masuki tadi yang dibacakan oleh Al-Ustadzah adalah ayat surah Al-A'raf dari ayat 109 gitu ya, 105 maksud saya, mohon maaf, 105 sampai dengan ayat 120 semestinya sih tadi dibacakan ya. Hanya saja sengaja saya menambahkan 2 ayat supaya ini ada apa namanya tuntas, kira-kira seperti itu, supaya tuntas penjelasannya. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang kita ceritakan kemarin, gitu ya, bahwa Nabiullah Musa alaihi salam ketika berinteraksi dengan Fir'aun laknatullah alaih, gitu ya, yang menjadi musuh daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Di sini Nabi Musa menjawab mengatakan haqiq ala alla aqula ala Allah ilal haq. Itu kata Nabi Musa, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Qad ji'tukum bibayyinati min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israel. Oleh karena itu, hai Fir'aun, datang bersamaku risalah, dakwah, mengajak engkau untuk menyembah Allah, untuk mengakui Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Fa'arsil ma'ya Bani Israel. Lalu lepaskanlah Bani Israel dari cengkramanmu itu, biarkan dia, Bani Israel, aku bawa bersamaku meninggalkan kota Mesir ini. Ini itu ya. Nabi Musa seperti yang kita sampaikan kemarin, berani mendakwahi orang yang sangat ditakuti di Mesir. Orang yang mengaku dirinya dirinya sebagai Tuhan. Karena Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ternyata justru datang penentangan dari orang yang terdekat. Orang yang selama ini telah mendapatkan kasih sayang keluarganya. Orang yang selama ini mendapatkan perhatian dari keluarganya. Orang yang dari dulu waktu kecil diselamatkan oleh keluarganya. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ternyata begitu dewasa, dia menjadi penentang daripada kekuasaannya, pengakuan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Maka fa'arsil ma'ya Bani Israel, memang Bani Israel di bawah Fir'aun itu mendapatkan tekanan. Di dalam Al-Quran disebut yastahyuna nisa'akum. Mereka itu yaktulun, mereka membunuh para laki-lakinya itu dan mempermalukan para perempuannya, membuat malu, yastahyun, membuat malu, diperbudak, diperkosa dan seterusnya. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju tempat yang lain. Yang dimaksud tempat yang lain itu tempat yang di dalamnya ada kebaikan, tidak lain adalah Palestina. Qala in kunta ji'ta bi ayah fati biha in kunta minas shadiqin. Dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun ini, di mana Nabi Musa mengaku bahwa aku diutus oleh Allah untuk mengajakmu kepada kebenaran. Lalu Fir'aun mengatakan, kalau engkau benar utusan Allah, coba buktikan. Gitu ya. Kalau engkau adalah orang yang benar, bahwa engkau adalah utusan Allah. Fa'alqa 'asah fa idza hiya thu'banun mubin. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar dan nyata. Dalam konteks ini Bapak Ibu yang muliakan, ini Nabi Musa ketika melemparkan tongkat ini belum berhadapan dengan orang-orang penyihir, belum berhadapan dengan para penyihir. Ini baru Nabi Musa sendiri dengan Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun meminta agar Nabi Musa membuktikan kenabiannya, kerasulannya, maka tongkat yang dibawanya itu diperintahkan untuk oleh Allah SWT dilemparkan. Agar apa? Agar untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Jadi
tongkat yang dipegang Nabi Musa sendiri itu adalah kayu sesungguhnya. Suatu saat ditanya, ma fi yaminik, tuh, apa yang ada di tanganmu itu, hai Musa? Qala hiya asai. Kata Nabi Musa mengatakan, qala hiya asai. Sesungguhnya yang di tangan kananku itu adalah asaya. Asaya itu artinya adalah tongkat kayuku. Gitu ya. Apa? Atawakkau biha. Ya, wahusyu biha alai ghanami, wahusyu biha ghanami. Dan untuk menghalau kambing, untuk alat untuk berjalan, tetekan kalau bahasa gitu ya, agar tegak, agar orang bisa berjalan tegak dengan tongkat itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk menghalau kambing, ghanam, kambing gitu. Dan ternyata Bapak muliakan, sejarah para nabi-nabi itu memiliki tongkat, membawa tongkat. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Maka mengapa kalau kita lihat itu para ulama itu membawa tongkat, itu ternyata sejarah para nabi itu membawa tongkat. Dan konon katanya itu menjadi tradisi, pemimpin itu bawa tongkat. Lihat aja kok para jenderal ya. Jenderal mau bawa tongkat kan gitu ya. Komandan kan bawa tongkat. Nah, itu tongkat tongkat komando pun namanya. Nah, itu dahulu ternyata para nabi-nabi itu bawa tongkat. Ya, untuk apa tadi kalau Nabi Musa ditanya, mafia minik, kan gitu, apa di tangan kananmu hai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan ini tongkat untuk apa namanya tempat tetekan tanganku ya, tempat pegangan untuk apa namanya ya bersandar pada tongkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa usyubiha ghanami, untuk menghalau, untuk menggembala kambing. Tapi kemuliaan Al-Quran ketika bicara tentang tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, ternyata tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa yang kelak menjadi ular itu di Al-Quran ada 3 kali diucap dengan istilah yang berbeda-beda. Tongkatnya sama, tapi ketika dilempar menjadi ular yang berbeda-beda. Ini bukan menjadi yang lain ya, beda lagi nanti yang lain yang bisa apa namanya tuh ketika dipukulkan ke batu maka keluarlah air, ketika dipukulkan ke laut maka terbelah dan sebagainya. Ini kita bicara tentang tongkat yang dilempar menjadi ular. Al-Quran ternyata menyebut 3 term yang berbeda. Pertama itu hayatun, hayatun. Yang kedua itu adalah jan, gitu. Yang ketiga adalah thu'ban. Nah, di ayat ini thu'ban. Di ayat ini yang kita tidak baca tadi adalah thu'ban. Nah, dari 3 term ini, dari 3 istilah ini, para ahli tafsir ternyata memberikan penjelasan meskipun ini ada sedikit perbedaan-perbedaan kadang-kadang ya. Di antaranya misalkan, kalau Al-Quran menyebut tongkatnya Nabi Musa ya berubah menjadi ular yang disebut hayyah gitu ya. Hayyah, maka hayyatun itu jenis ular yang besar dan gesit. Ini kata pendapat ya. Hayyatun jadi ular yang gesit. Itu ditentukan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Karena kata hayyatun itu di dalam Al-Quran diikutkan dengan kata apa? Diikutkan dengan kata tas'a. Tas'a itu kan berjalan cepat. Makanya bapak-bapak kalau lagi umroh gitu ya, antara Bukit Safa dan Bukit Marwa lakukan sa'i gitu kan ya. Sa'i. Nah, itu kan berlari cepat ya, apa namanya? Berjalan secara cepat itu. Maka kata hayyatun itu di Al-Quran digandeng dengan kata tas'a. Maka ulama mengatakan dengan petunjuk ini berarti hayyatun itu adalah ular yang gesit. Gesit ya, ularnya apa namanya itu bergerak secara gesit. Nah, itu pertama, hayyatun. Kalau janun itu ularnya kecil. Ya, ularnya kecil. Kalau Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Bisrah menyebut kalau tongkatnya Nabi Musa disebut dengan kata berubah jadi ular dengan kata jan, maka ularnya ini menakutkan. Bahkan yang bukan menakutkan orang yang melihat, bapak-bapak yang muliakan. Menakutkan Nabi Musa sendiri, takut, dia sendiri takut gitu. Karena dia nggak tahu akan jadi ular tuh nggak tahu dia. Begitu dilempar jadi ular dia sendiri takut gitu ya. Maka kata Allah bilang la takhaf. Gitu ya. Khudh biyaminik. Ambil itu.
ambil dengan tanganmu. Dia berani, takut sebenarnya Nabi Musa itu. Karena kan dia nggak tahu kalau tongkatnya akan jadi ular. Jadi inilah kekhasan bapak-bapak ibu yang muliakan mukjizat ya. Kalau kita bicara mukjizat, mukjizat itu yang sifatnya hissi. Jadi mukjizat itu ulama membagi dua bapak ibu muliakan. Mukjizat dibagi dua macam secara umum ya. Mukjizat namanya hissi, pakai hissiyun ya, wujud material namanya. Sama mukjizat maknawi. Semua mukjizat para nabi dan para rasul itu hissi sifatnya, material, wujud nyata, jelas. Ada barangnya. Itu namanya hissi. Bagian yang kedua, mukjizat maknawi, para ulama untuk yang kedua ini mukjizatnya namanya hanya berwujud Al-Qur'an saja. Itu namanya maknawi, mukjizat maknawi. Apa perbedaan antara hissi sama maknawi? Perbedaannya kalau mukjizat hissi itu yang sifatnya tadi bendawi, material, tapi mukjizat itu hanya bisa disaksikan oleh orang yang berada di tempat itu dan waktu itu saja. Gitu ya. Contoh, tongkatnya Nabi Musa yang keluar jadi ular tadi. Yang tahu siapa? Yang orang yang ada di situ. Yang ada di apa namanya lapangan itu atau kalau di istana itu. Kan ini lagi dialog antara Musa sama Firaun kan di istana Firaun. Yang tahu siapa? Orang yang ada di istana itu. Yang di luar istana nggak tahu. Itu mukjizat hissi. Dan mukjizat hissi itu berakhir dengan berakhirnya peristiwa itu. Selesai, nggak ada lagi muncul lagi. Maka yang namanya mukjizat para nabi dulu itu hanya berlaku sekali, tidak berulang-ulang. Itu ya. Bapak Ibu yang muliakan, sedikit. Tongkat Nabi Musa dipukul. Tadi saya katakan ularnya berbeda-beda ya. Jadi kan ada 3 macam tadi ularnya. Yang pertama hayah, ya, gesit, jan yang menakutkan, su'ban yang besar, su'ban besar. Nah, Nabi Musa sendiri nggak tahu yang dilempar pertama ularnya kayak apa. Ternyata kan ularnya beda-beda. Ada yang besar saja, ada yang gesit saja kan gitu, ada yang menakutkan kan gitu. Jadi ularnya aja berbeda-beda, bukan itu saja ukurannya gitu. Nah, ketika tongkat yang sama dipegang Nabi Musa mau melewati laut, Nabi Musa nggak ngerti apa yang harus dilakukan, kan gitu. Idrib bi'asokal hajar, istri bi'asokal bahar, gitu kan. Pukulkan olehmu tongkat itu ke lautan, ke tepi lautan, maka lautannya fanfalaqa kullu firqin kataudil azim, begitu dalam Al-Qur'an. Maka ketika dipukulkan lautnya itu terbelah, maka masing-masing seperti bukit yang besar, kan gitu. Maka ketika dilempar tongkatnya tadi di lautan lalu jadi ular, apa manfaatnya berarti? Gak ada manfaatnya itu tongkat. Ular gitu ya. Ular ketika berada di hadapan laut terus yang dipukul jadinya ular, apa manfaatnya? Gak bisa menyelamatkan. Jadi di situ ketika itu berubah. Nabi Musa nggak tahu apa yang terjadi. Lewatlah Nabi Musa melewati lautan dan mereka Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Lalu berada di satu wilayah terombang-ambing di situ Al-Quran selama 40 tahun di situ. Lalu orang-orang Bani Israel itu mencari sumber mata air sulit didapat. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Idrib bika bi'asokal hajar. Pukulkan olehmu tongkatmu kepada batu, ya. Fanfajarat, maka memancarlah daripadanya 12 mata air, gitu ya. Jadi Nabi Musa nggak tahu apa yang akan terjadi. Coba bayangkan kalau yang dipukul ke batu itu berubahnya jadi ular, menakutkan, lari semua, kan gitu. Bani Israilnya itu ciri khas daripada apa? Daripada mukjizat. Jadi kalau ada orang, kan lawannya mukjizat itu kan sihir, Bapak Ibu ya. Kalau pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang bersumber dari selain Allah kan sihir. Jadi kalau sihir bisa berulang-ulang. Jadi kalau ada apa namanya itu peristiwa luar biasa yang ditampakkan dari itu berulang-ulang, maka itu bukan ciri daripada mukjizat. Gitu ya. Karena mukjizat itu Nabi sendiri tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Tetapi mukjizat sesuai dengan kebutuhan masanya, zamannya dan tempatnya. Akan jadi apa sesuai kebutuhannya. Nggak tahu. Tidak selalu begitu. Memang betul 3 kali dilempar dalam konteks dari ular. 3-3-nya dari ular, tapi ularnya kan berbeda-beda. Sekali waktu hayat, sekali-kali waktu jan, sekali-kali waktu thu'ban. Kita kembali kepada ayat kita hari ini.
Faidah hiya thu'banu mubin. Fa'alqa 'asah faidah hiya thu'banu. Kata-kata faidah itu kan namanya dalam bahasa itu harful fujaiyah. Huruf fujaiyah. Tiba-tiba, ya. Sesuatu yang nggak diduga itu namanya faidah. Gitu ya. Idza di sini bukan idza syarat. Bukan idza dzaraf syarat, bukan. Idza fujaiyah namanya. Kan gitu ya. Maka ketika dilemparkan oleh Nabi Musa asahu, yaitu tongkatnya, faidah tiba-tiba saja gitu, tanpa diduga oleh Nabi Musa, hiya thu'banu mubin. Tongkat itu jadi ular yang besar dan nyata di hadapan Fir'aun. Bukan dalam konteks nanti dihadapkan dengan para penyihir, bukan ya. Ini baru pembuktian. Ketika diminta buktinya apa, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu. Apalagi buktinya? Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ya. Ya, kalau apa namanya dalam ayat lain ya, akhrij yadaka fi jaybik, ya. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha lin-nadhirin. Itu memang ayatnya berbeda redaksinya, tetapi maksudnya sama. Jadi Bapak Ibu muliakan, ahli tafsir mengatakan Nabi Musa itu warna kulitnya, dikata ahli tafsir, saya menyebutkan saja bahwa warna kulit Nabi Musa itu seperti orang India, ya mirip-mirip kita lah, agak-agak hitam. Jadi kalau kita agak-agak terang dikit ya. Kalau orang India itu kulitnya agak-agak hitam merah gitu ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam jaib sakunya, yang lain mengatakan di ketiaknya, dimasukkan ke ketiaknya, lalu dibuka, dimunculkan, dikeluarkan lagi, apa yang terjadi? Faidah hiya baydha lin-nadhirin. Tiba-tiba saja tangannya, gitu ya. Tangannya Nabi Musa tadi itu berubah jadi putih, bercahaya. Gitu. Berkilauan bagi orang yang melihatnya. Padahal awalnya Nabi Musa itu apa? Tangan atau kulitnya itu secara umum kulit Nabi Musa itu apa? Itu warnanya kegelapan. Itu baru dua. Bahkan Nabi Musa itu kan banyak, Bapak Ibu. Banyak mukjizatnya itu. Selain tongkat ya, selain tongkat tadi yang jadi ular tadi, tangan bercahaya tadi yang disebut di ayat ini, apalagi bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit belang, ya, bisa bicara dengan Allah, dengan izin Allah tentu saja semuanya ya, tanpa perantara. Terus kemudian mengubah bukan menghukum Fir'aun ya, dengan doanya itu, dengan hujan lebat, lalu bisa mendatangkan belalang, kutu, darah, katak ya ke istananya Fir'aun. Nah, itu bagian daripada apa? Kemujizatan Nabi Musa alaihi salam. Kita kembali kepada ayat tadi. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza la sahirun alim. Maka mala, kita ketemu mala lagi nih Bapak Ibu. Mala itu tokoh. Ya, tokoh yang kecenderungannya di dalam ayat-ayat, mayoritas ayat-ayat Al-Quran ketika menyebut mala itu dalam konteks tokoh yang buruk, gitu ya, yang bersekongkol dengan penguasa yang buruk, yang jahat, yang zalim. Seperti ini nih, qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Berkatalah para pemuka, para tokoh ya dari kaumnya Fir'aun. Inna hadza, mengasih tahu kepada Fir'aun bahwa hadza, peristiwa ini yang dilakukan oleh Nabi Musa, peristiwa tongkat menjadi ular, peristiwa tangan dikeluarkan dari apa namanya dari sakunya lalu tangannya jadi putih, sahirun alim, bahwa Nabi Musa dituduhnya sebagai sahir. Apa sahir itu? Sahir itu penyihir. Bapak Ibu, kata sahir itu ternyata itu sedasar ya, kata dasar yang sama dengan kata sahur. Kita sahur tadi tuh sebelum subuh. Yang kedua ya sihir itu sendiri. Yang ketiga ya sihir, sahur dengan sahar ya. Sahar apa? Waktu menjelang subuh. Sihir apa? Peristiwa yang menakjubkan gitu ya, yang datang bukan dari Allah. Sahur apa? Orang bersiap ya, berpuasa dengan mengkonsumsi sesuatu baik minuman maupun makanan. Nah, ketiga-tiganya Bapak Ibu muliakan ternyata terambil dari kata dasar yang sama, huruf sin, huruf ha, dan huruf ro. Apa makna dasar dari huruf sin, ha, dan ro sahar itu? Artinya sebenarnya adalah gelap
antara gelap dan terang. Nah, gitu ya. Antara gelap dan terang. Jadi, kenapa kita bersahur, dinamakan sahur, makan kita dinamakan sahur? Karena waktu di mana kita bersahur itu adalah waktu antara gelap, ya, ya, ini pergantian antara gelap dan terang. Terangnya apa? Fajar. Kalau fajar itu berarti datang subuh. Kan gitu ya, subuh. Sebelumnya kan malam. Jadi di waktu antara-antara itu namanya waktu sahur. Waktu sahur gitu ya, waktu sahur. Nah, terus di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang mutakin itu di waktu saharnya mereka itu beristighfar. Kapan tadi tuh sahar itu? Waktu antara gelap dan terang, waktu menjelang subuh. Nah, sihir disebut sihir karena apa tuh? Antara gelap dan terang. Maksudnya apa gelap dan terang? Jadi orang itu matanya, kalau dalam konteks ini ya, matanya itu. Jadi apa yang dilihat sama apa yang kenyataannya itu remang-remang, nggak jelas gitu, nggak jelas. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, apa yang terlihat, apa yang tampak gitu, dan apa yang wujud itu kan berbeda. Nah, itu dia antara gelap dan terang. Jadi sihir itu sebenarnya adalah mengelabuhi mata seseorang, jadi berbeda dari apa yang dilihat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa disebut sihir? Itu perbuatan sihir tadi, sebab menurut para ulama, apa? Sihir itu biasanya beroperasi di waktu sahur, di waktu sahar, di waktu menjelang subuh, di waktu di mana orang itu sedang kesadarannya itu hampa. Itu adalah waktu sahur. Maka Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah SWT agar terhindar dirinya dari sihir. Yang konon katanya Nabi pernah juga dikirimi sihir, maka turunlah ayat Al-Qur'annya surat Al-Falaq. Kalau bisa digandeng Al-Falaq Anas. Itu sebagai tameng, itu sebagai hijab, itu sebagai apa namanya untuk melindungi, ya, sebagai pelindung daripada datangnya sihir. Betapapun sihir itu adalah perbuatan jahat dan dikirim oleh orang-orang jahat, tapi sebagai seorang muslim harus meyakini, Bapak Ibu muliakan, bahwa seandainya pun seorang itu terkena sihir, maka tidak lain dan tidak bukan dia atas izin Allah datangnya kepada kita. Tanpa atas izin Allah tidak mungkin sihir itu akan mengenai seseorang. Bahkan Nabi SAW dikisahkan beliau pernah terkena sihir, ya, dari bulatan apa yang dibuat oleh wanita Yahudi. Jadi itulah apa berkaitan dengan sihir dari sisi kata, mengapa sihir, ya, disebut apa namanya perbuatan buruk tadi, jahat tadi disebut sihir, waktu menjelang apa namanya subuh namanya sahur, terus orang makan minum di waktu menjelang subuh namanya sahur. Itu ternyata ada apa namanya itu kaitannya di dalam Al-Qur'an sendiri, surat Al-Baqarah 187 gitu ya. Maka mengatakan fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, itu ya sebutnya. Sampai tampak pada dirimu antara benang hitam dan benang putih. Nah, itu kan artinya remang-remang tuh. Gitu. Dijelaskan minal fajr, itulah namanya fajr. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Nabi Musa dituduh, diomongin oleh para malak tadi, para tokoh ini. Jadi tokoh kalau bahasa kita nih Bapak Ibu ini para pembisik nih, para pembisik penguasa nih. Orang-orang yang membisiki penguasa dengan apa? Dengan maksud-maksud untuk apa? Untuk mengenyahkan, untuk menyingkirkan yang nggak disenangi. Jadi para pemuka, para tokoh ini membisiki Fir'aun, membuat hoax kepada Fir'aun, membuat fitnah terhadap Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa? Yuridu, dia ingin, maksudnya Musa, ayyukhrijakum, mengeluarkanmu, mengusirmu, kan gitu, kalian tuh, min ardikum, dari tempat kalian, dari negeri kalian. Famadza ta'murun. Maka Fir'aun berkata, kalau begitu menurut kalian rencana Musa, apa pendapat kalian? Apa yang mesti kalian apa namanya berikan saran kepadaku, kata Fir'aun. Qalu arjih wa akhahu warsil fil madaini hasyirin. Maka para tokoh tadi coba memberikan solusi
berikan jawaban kepada pertanyaan Fir'aun tadi. Apa kata para tokoh tadi? Beri tangguhlah dia dan saudaranya dan utuslah ke kota-kota beberapa untuk mengumpulkan para penyihir. Ternyata para tokoh tadi sebelum mengusir Nabi Musa ingin mempermalukan dulu Nabi Musa. Maka dibilang arjih, tangguhkan dulu, tunggu dulu, jangan diusir dulu, jangan dibunuh dulu. Gitu. Tapi kita ingin coba permalukan tadi, permalukan nih Musa nih dengan orang-orang yang akan kita panggil menandingi dia. Kalau tadi dia bisa memberikan apa namanya sesuatu yang luar biasa yaitu mukjizat kepada Fir'aun yaitu adanya ular, itu coba kita akan tandingkan dia dengan ahli-ahli gitu ya yang kita miliki. Wa arsil fil madaini hasyirin. Tolong datangkan setiap kota-kota apa itu para penyihir yang hebat. Akan mengumpulkan para penyihir yang hebat itu. Ya tuka bikulli sahirin alim. Maka akan datang kepadamu hai Fir'aun masing-masing tempat tadi tokoh-tokoh ya, ahli-ahli, para ahli sihir. Nah, kalau di sekitar di sini tuh mana katanya tuh Banten ya. Banten nih yang terkenal sihir ya. Apalagi nih apa itu namanya Cirebon kan gitu ya. Cirebon. Apalagi sihir itu Kalimantan yang Dayak tuh kan. Pokoknya wilayah-wilayah yang sumber-sumber pusat-pusat sihir itu coba para ahlinya, para tokohnya ya bawa kumpulin. Kita akan coba tandingkan dia. Wajah as-saharatu, maka datanglah saharo. Saharo itu jama dari sahir. Itu namanya di dalam apa namanya jamak ya, jamak taksir. Jadi jamak taksir itu Bapak Ibu muliakan itu biasanya jamak yang dibentuk dari kata tunggal yang berubah dari bentuk awalnya ya. Sahir itu jamaknya bisa sahirun, itu namanya jamak mudzakkar salim. Nah, sahirun, sahirat. Kalau sahirun berarti itu apa namanya yang laki-laki, sahirat itu berarti yang perempuan. Nah, kalau as-saharah itu biasanya gabungan gitu ya. Jadi ahli-ahli sihir baik laki-laki maupun perempuan. Fajah saharatu Fir'aun, maka para ahli sihir ini datang pada Fir'aun. Qalu inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin. Sebelum mereka mau diperintahkan ya untuk beraksi melawan Musa, mereka buat perjanjian dulu di awal. Apa itu? Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau ini menunjukkan satu apa namanya bukan harapan, tetapi ini satu kepastian bahwa kami akan dapat balasan kan, akan dapat upah kan, dan jika kita menang kan gitu. Dalam ayat yang ada riwayat maksud saya, ada riwayat ayat yang menyebutkan itu bunyinya bukan innalana la ajron tapi inna ya. Inna lana la ajron. Inna lana la ajron in kunna nahlul ghalibin. Apakah bentuknya adalah pertanyaan, ada hamzah istifhamnya. Apakah kita akan dapat upah nih kalau nanti kita menang nih? Nah, lihat tuh Bapak Ibu. Ini kata orang ayat ini coba kalau ditinjau ini biasanya dilakukan ini biasanya para profesional nih. Katanya begitu ya. Kenapa? Sebelum melakukan bikin perjanjian dulu. Apa? Perjanjian apa? Berapa honornya, berapa gajinya, berapa upahnya begitu tuh. Nah, itu kalau profesional begitu ya. Tapi kalau dalam pandangan agama ini bukan profesional. Ini belum apa-apa urusannya adalah duniawi gitu ya. Jadi belum apa-apa udah berapa bayaran saya. Kalau bahasa kita wani piro gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi seperti itu tuh. Jadi mereka mau melakukan para penyihir itu asalkan dapat upah. Itu. Maka dijawab oleh Fir'aun. Gitu ya. Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Maka jelas sekali kata Fir'aun, iyalah, pastilah dapat dan bukan hanya dapat upah kalian. Wa innakum la minal muqarrabin. Kira-kira bahasa kita, wah jadi orang spesial nanti. Apa itu? Jadi nanti orang-orang yang berada di istana kan gitu ya. Asisten, kira-kira begitu ya. Tim sukses dan sebagainya. Pokoknya jadi orang-orang yang spesial lah kedudukannya lah di depan Fir'aun atau di sekitar Fir'aun. Kalau kalian bisa mengalahkan
Musa, menaklukkan Musa, maka dapat upah dan punya kedudukan. Ya, dan dua hal ini Bapak Ibu muliakan, memang itulah yang disebut sebagai apa? Ciri khasnya orang-orang yang orientasinya duniawi, mesti dua hal itu. Seperti para penyihir tadi itu. Qalu ya Musa imma antul wa imma anakuna minal mungkin. Sekarang berhadapan nih para penyihir ini dengan Nabi Musa. Dengan pedenya, percaya dirinya, maka para penyihir itu mengatakan, wahai Musa, ayo kita mulai. Mau ente dulu atau saya dulu? Atau kita dulu nih? Gitu. Jadi ucapan itu kan menunjukkan satu kepedean tuh ya. Percaya diri yang luar biasa itu. Ayo siapa dulu? Ente atau kita nih? Apa kata Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, alqu falamma alqau saharu ayunan nas. Maka kata Nabi Musa, ente dulu deh, lemparin tuh. Coba. Akhirnya di dalam ayat lain mengatakan apa? Faida hibaluhum wa isiyahum yukhayyal. Ya, maka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang yukhayyalu. Kalau bisa bilang saharu ayunan nas, yang menjadikan manusia, pandangan manusia itu terbalik, gitu ya. Artinya bahwa pandangan manusia itu menjadi tidak sesungguhnya, yang dilihatnya bukanlah kabel apa namanya tali atau tongkat seperti yang dilempar, tetapi menjadi apa? Menjadi ular yang menakutkan. Wastarhabuhum. Bahkan kalau bahasa kita nih istarhabu ini banyak tafsirnya di sini ya. Kita ada mengatakan membuat mereka takut, tetapi ada mengatakan istarhabu ini ada pemandu sorak, ya, ada cheerleadersnya. Ada tukang apa namanya itu yang ngata-ngatain gitu ya. Ayo, ini apa namanya ular nih, awas hati-hati, ular ini bahaya, ular ini mematikan. Jadi ada orang-orang yang dibuat sengaja ya. Ada orang-orang yang diutus atau ditugaskan sengaja oleh para penyihir ini untuk apa? Memprovokasi, untuk menghebohkan suasana. Wastarhabuhum, supaya mereka takut orang-orang itu. Awas jangan dekat-dekat ular ini mematikan. Awas jangan apa namanya jangan berani-berani menyentuh dan sebagainya. Pokoknya kata-kata yang menakutkan. Wajah ubi sihrin alim, mereka memperlihatkan sihir yang luar biasa, menakutkan orang-orang di situ. Maka Nabi Musa sebenarnya nggak tahu apa yang mau dilakukan, kan gitu ya. Tapi karena dia yakin bahwasanya ini apa namanya iman seorang Muslim memang harusnya seperti itu ya, yakin mantap bahwa Allah akan menolong. Wa auhayna, maka Allah wahyukan, Allah beritahukan, Allah kabarkan. Kami, berarti melalui malaikat-malaikatnya, ila Musa, kepada Musa, an alqi asak, agar dia melemparkan apa namanya tongkatnya. Faidah ya talqafu ma yafikun, maka tiba-tiba saja talqaf. Talqaf itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kemuliakan, itu saking besarnya ular itu, ketika itu apa namanya itu membuka mulutnya itu, maka semua yang ada itu dicaploknya tanpa harus kepayahan, tanpa harus apa namanya itu mencoba mengunyahnya terlebih dahulu, tapi masuk begitu saja, seperti ada barang kecil yang masuk ke mulut kita, itu ada nyamuk mulut kepada kita, itu talqaf tuh maksudnya tuh. Jadi tidak perlu kalau misalnya memasukkan sesuatu yang besar kan harus seperti kalau ada orang buka puasa pakai tahu isi yang gede itu kan mulutnya harus berkali-kali tuh Bapak Ibu, makanya itu ya gigit dulu separuh dulu baru separuhnya. Ini talqaf itu apa? Klep gitu. Talqaf ma yafikun. Ya. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka ini apa namanya hukum alami, hukum Allah, qadarullah, ini sunatullahnya begitu. Maka terjadilah, maka menanglah yang benar, kan gitu ya. Dan sirnalah kebatilan. Meskipun untuk menang satu hak, satu kebenaran itu harus disusun dengan strategi, dengan perencanaan, gitu kan, dengan manajemen yang baik dan seperti itu. Maka Imam Ali rahimahullah mengatakan apa itu al-haqqu binidhamin ya, yaglibul batil binidhamin. Kebenaran yang tanpa dirancang, diatur dengan baik ya, dengan strategi yang baik, dengan manajemen yang baik, akan dikalahkan oleh apa? Kebatilan yang dirancang, disusun, dilakukan dengan baik. Jadi kita tidak bisa hukum Allahnya mengatakan apa namanya ja'al haqqu wa zahaqal batil.
datang kebenaran, benaran pasti datang, dan kebatilan akan sirna. Tapi harus diusahakan oleh kita, oleh manusia. Seperti itu. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka para penyihir itu dikalahkan semua oleh ularnya Nabi Musa. Wanqalabu saghirin, maka mereka menjadi hina, mereka menjadi malu, mereka menjadi terhina, tersudut, terpojok gitu. Wal qiyas saharatu sajidin. Apa yang terjadi? Maka para penyihir itu dengan sukarela tahu bahwa nggak mungkin ini sihir, ini nggak mungkin. Wong kita sudah mengeluarkan ya jurus paling hebatnya, semua kita ini paling hebatnya, kok ternyata semuanya kalah. Berarti ini bukan sembarang bukan sembarang orang ini. Ini berarti nih betul utusan Allah nih. Ini utusan Tuhan nih. Faulqiyas sahatu sajid, maka serempak para penyihir itu bersujud kepada Allah SWT. Qalu, sambil bersujud mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kenapa mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin? Karena kalau tidak mengatakan itu dikhawatirkan ada dugaan bahwa para penyihir ini sujudnya adalah kepada Firaun. Maka untuk membantah itu sujud mereka kepada Allah sambil bersujud mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Siapa Rabbil alamin itu? Nah, ini namanya badal di dalam kaidah i'rab. Siapa? Rabbi Musa wa Harun. Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan semesta alam itu adalah Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Inilah penggalan kisah mujizatan Nabiullah Musa alaihissalam di depan Fir'aun dan di depan para penyihir. Untuk sementara waktu, demikian kajian kita, tafsir kita di pagi hari ini. Kami kembalikan lagi kepada Bunda Kinan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti sedang terhipnotis dengar cerita. Masya Allah, Ustadz, kok tiba-tiba sudah selesai, kepinginnya lanjut. Masya Allah, jazakallah khair, Ustadz, untuk hari ini. Sungguh kita dapat menikmatinya dengan firman-firman Allah ini dengan nikmat ya, Ustadz, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi tafsir surat Al-A'raf, ya, yang mulainya dari ayat 105. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Bagi mungkin ada jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang ingin diperjelas. Sebelum kita dengarkan, Bapak Ibu silahkan mempersiapkan pertanyaan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya sedikit menyampaikan kembali informasi ajakan untuk kita sama-sama bersedekah atau beramal jariah di bulan yang penuh mulia ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada kelebihan rezeki dan ingin bersedekah ataupun berupa materi atau berupa iftar atau makan sahur ke pesantren Yasfa, di sini kami persilahkan untuk mengirimkannya langsung ke Bait Yasfa di Jalan Mede ataupun boleh ke rekening Bank Syariah Indonesia. Saya akan tampilkan nomor rekening yang dapat Bapak salurkan. Baik, bila ada hak yang ingin disampaikan berupa iftar ataupun makan sahur, silakan disampaikan langsung ke Bait Yasfa, Blok Mede 1 nomor 3 RT 0604, Pandungangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Bisa WhatsApp ke nomor 0818 944 668. Atau bila ingin menyalurkannya berupa bukan berupa materi, silakan transfer ke nomor rekening Yasfa Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 999 830 830 8310, maaf, 999 830 8310. Demikian Bapak Ibu sekalian, bila ada hal yang dibutuhkan, boleh kiranya hubungi kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan bila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin diperjelas, kita buka sesi untuk tanya jawab. Menarik sekali Ustadz. Sepertinya kepingin terus sampai selesai ceritanya. Ya belum.
Lanjutkan besok insyaallah. Karena Assalamualaikum. terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ustaz. Apa wabarakatuh. nih, mohon. Baik. Terima kasih, syukran Ustaz atas Baik. penjelasannya, pencerahannya. Hmm. Kami mungkin mau tanya satu ini untuk Hmm. itu di ayat yang 116. Hmm. Pada saat para penyihir itu melemparkan talinya, ya menyihir. Di situ disebutkan bukan menjadikan bukan kalimat bahwa talinya menjadi ular, tapi menyihir mata-mata yang banyak sehingga Hmm. mereka merasa takut. Ini gimana ya? Syukron. Hmm. Baik. Makasih Pak Jitana. Jadi memang kan gini, sihir itu macam-macam Bapak-bapak Ibu kan. Jadi para ahli dunia magicnya, dunia magic mengatakan bahwa sihir itu bentuknya macam-macam. Ada sihir yang apa namanya, aksinya itu dengan cara alhammah, dalam bahasa Arab itu ahammah, ya, dengungan, gitu ya. Ya, di sini itu menjadikan orang itu tidak menyadari apa yang terjadi sesungguhnya hakikatnya. Memang kalau namanya sihir semuanya memang tidak menjadikan orang yang disihir itu atau orang yang terkena sihir itu menjadi sadar, gitu ya. Ada juga sihir yang menggunakan benda-benda, gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur sihir, ada sihir yang mengandalkan materi dan sifat-sifat kekhususannya, ada sihir yang mengandalkan pada ilmu perbintangan, ada sihir yang mengandalkan pada makhluk yang kasat mata, ada sihir yang bertumpu kepada kekuatan sugesti, gitu ya, seperti hipnotis kan gitu ya. Ada sihir yang bertumbuh pada kekuatan mental dan seterusnya. Nah, inti daripada sihir itu adalah membuat ilusi ya, membuat sesuatu yang tidak menyadari di balik matanya. Jadi justru yang dikendalikan adalah matanya, sehingga apa yang dilihat ya gitu ya, apa yang dilihat itu berbeda apa yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya sebenarnya itu adalah ya tali-tali pada hakikatnya itu, tetapi mata kita itu yang kemudian melihatnya tidak seperti itu, gitu. Menjadi apa? Menjadi benda-benda seperti yang ingin dikendalikan oleh para penyihirnya. Akan menjadi apa itu yang tampak dalam mata-mata kita? Maka yang dipengaruhi di dalam sihir itu adalah penglihatannya. Maka bilang ayuninas, ya, gitu ya. Apa namanya? Saharu. Kan tadi kalian sahar itu kan menjadi tidak jelas gitu ya. Jadi saharu. Ini apa sih sebenarnya segitu? Jadi yang menjadikan gelap matanya itu sesuai diingini oleh para penyihir, sehingga apa yang tampak berbeda dengan apa yang dalam pikiran, dalam pandangan mereka. Kira-kira seperti itu. Habisnya ini yang jelaskan nggak ahli sihir, jadi repot ini. Gitu ya. Gitu. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi kalau ada orang ada bicara katanya, kalau untuk mengelabuhi sihir maka harus caranya begini, ngelihatnya begini katanya. Kalau itu ternyata nanti bukan sihir. Tapi yang jelas Bapak Ibu muliakan, memang sihir itu luar biasa, sampai Nabi SAW itu juga dalam sejarah terkena ya, terkena pukul, terkena simpul, terkena sihir yang disiapkan oleh seorang wanita Yahudi. Nah, itu Rasulullah. Tapi kita harus melihatnya, memandangnya dari sudut yang lain. Artinya apa? Dengan munculnya sihir itu, Allah menurunkan surat Falak Anas. Nah, itu berarti sabab nuzul. Jadi bukan masalah sihirnya, tetapi sebenarnya ada sebab di mana Allah ingin skenarionya agar turun, kira-kira gitu ya, agar turun surat Al-Falaq An-Nas sebagai obat, sebagai apa namanya, penangkal daripada sihir. Turunlah surat itu melalui proses Nabi Muhammad SAW terkena sihir itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukron, Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Pak Haji Zainal untuk pertanyaannya. Kami masih beri Baik. kesempatan Bapak Ibu Ya. bila masih ada yang ingin bertanya. Kalau memang sudah tidak ada, kita akan lanjutkan dengan doa. Baik, kiranya cukup ya Ustadz ya. Baik, cukup sementara. Ini insya Allah kisahnya besok tentang Nabi Musa masih kita lanjutkan. Insya Allah di kesempatan esok hari. Insya Allah. Sangat ditunggu ini Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk keberkahan pertemuan kita hari ini, kami mohonkan untuk ke Ustadz menutupnya dengan doa. Tafadhol Ustadz. Terima kasih, Bapak Ibu muliakan. Mari kita akhiri
pertemuan kajian online pagi hari ini dengan berharap keberkahan dari Allah SWT dengan sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadan wa shoma Ramadan imanan wa ihtisaban waj'alna minal maqbulin waj'alna minal maghfurin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuntas saja acara kita pada hari ini, kajian Yasa mengaji dan mengkaji yang begitu nikmat kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran pada hari ini. Semoga mendapatkan wawasan mengenai isi kandungan Al-Quran, khususnya surat Al-Kahf ayat 105 sampai 122. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi pukul 5.30. Insya Allah. Terima kasih Bunda Tina. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.